Patrick Kluivert sah ditunjuk menahkodai timnas Indonesia. Diprediksi Kluivert bakal mengadopsi gaya permainan total football yang memang dikenal telah lama dimainkan oleh timnas Belanda. Kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah bergabung. Ada mantan pelatih timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah dan analis sepak bola Yusuf Kurniawan. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, saya ke Pak Beng dulu, ini sapaan akrabnya Pak Beng. Pak Beng, sebagai mantan pelatih timnas yang sudah tahu gaya permainan timnas Indonesia begitu. Kendati sekarang sudah ada penyesuaian dengan pemain-pemain yang naturalisasi, yang keturunan Belanda begitu. Tapi dengan gaya total football yang sepertinya nanti akan dibawa oleh Patrick Kluivert di timnas Indonesia, akan cocok nggak diterapkan di timnas, Pak Beng? Ya, kalau melihat, saya nggak bilang total football ya. Kalau kita melihat di diasporanya kan banyak orang Belanda, anak-anak didikan sepak bola di Belanda sana. Terus sekarang Patrick Kluivert juga orang Belanda, berikut stafnya. Saya pikir lebih bisa jalan lah gitu kan. Tapi soal prestasi itu kita lihat lah. Ya. Tapi bahwa pilihan ke pelatih Belanda, itu saya pikir pertimbangannya adalah mayoriti diaspora ini kan anak-anak Belanda gitu. Ya. Karena secara komunikasi juga oke gitu kan. Cara mainnya juga kan Belanda banget gitu kan. Tapi apakah pelatih kepalanya ini punya reputasi yang cukup bagus, kita pertanyakan juga sebenarnya. Tetapi usaha yang dilakukan PSSI, karena memang targetnya ke Piala Dunia, saya pikir sah-sah saja. Mudah-mudahan sih hasilnya lebih baik daripada Sintayong, harusnya seperti itu. Oke, lalu Pak Beng, bagaimana dengan argumentasi seperti ini? Memang Patrick Kluivert ini belum punya rekam jejak sebagai pelatih yang mentereng lah begitu ya dibandingkan dengan pelatih-pelatih lainnya. Tapi bagaimana dengan anggapan atau argumentasi bahwa Patrick ini bisa membangun leadership, bisa membangun kepercayaan diri tim, sedangkan untuk teknik, sedangkan untuk taktik begitu ya, akan ditopang dua asisten pelatih yang punya rekam jejak bagus. Katanya konon ada Alex Pastoor dan juga Dani Lansat. Bagaimana argumentasi soal itu, Pak Beng? Ya, saya pikir bagus juga ya, karena ada keseimbangan di situ. Di sisi lain, kalau dilihat track recordnya Patrick Kluivert juga belum terlalu bagus terutama pegang tim nasional kan. Oke. Itu belum ada reputasi yang yang menggiurkan lah gitu. Tetapi kan stafnya itu, asistennya sudah juga cukup pengalaman. Saya pikir Pak Erick Thohir atau PSSI nggak gegabah juga ya mengganti Sintayong, tentunya pertimbangan sehingga apa yang dilakukan hire pelatih Belanda karena diasporanya anak-anak Belanda, diharapkan lebih chemistry lah cara mainnya terutama, dan mudah-mudahan kita harapkan lebih baik daripada Sintayong, itu harapan saya sebagai insan sepak bola. Baik, saya ke Bung Yuke. Bung Yuke, sekarang kan target dari PSSI bukan hanya untuk menang, tapi sepertinya ada kalimat mau tidak mau atau suka tidak suka harus lolos ke Piala Dunia dengan kepemimpinan Patrick Kluivert nanti. Tapi harapan ini bukan hanya dari PSSI, tapi publik sepak bola Indonesia yang nggak mau tahu, pokoknya lolos Piala Dunia siapapun pelatih. Nah, ini dengan tekanan seperti ini, bagaimana Anda melihat kehadiran Patrick Kluivert di timnas kita? Iya, memang konsekuensinya seperti itu ya. Dengan diturunkannya STY, setelah kita lihat performanya dalam proses pembangunan tim nasional cukup baik, artinya PSSI merasa bahwa STY tidak cukup capable untuk bisa meluluskan misi mereka ke Piala Dunia. Kan begitu sederhananya berpikirnya. Ya. Sehingga didatangkanlah pelatih asal Belanda yang diharapkan bisa cepat membangun chemistry. Tadi Coach Bambang sudah menguraikan, karena sama-sama punya budaya Belanda gitu kan, baik pemain keturunannya maupun tim pelatihnya, diharapkan tidak ada lagi persoalan komunikasi yang selama ini menjadi kendala utama di era kepelatihan STY. Tapi persoalannya sekarang publik sudah tidak lagi menuntut ataupun tidak melihat bagaimana proses yang akan dibangun oleh tim pelatih Kluivert dan rekan-rekannya. Yang publik ingin adalah hasilnya sekarang. Ya, Jadi itu konsekuensi yang wajar karena sudah diputuskan oleh Ketua Umum PSSI dan juga Exco PSSI bahwa
pengangkatan ST ini pengangkatan dari Kluivert ini adalah tujuannya untuk mendeliver misi dari PSSI membawa timnas ini ke Piala Dunia 2026. Cuma kan pasti tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi pertaruhan itu, perjudian itu kalau boleh dibilang bahasa ekstrimnya itu sudah diambil Pak Erik. Tekanannya sekarang bukan ke jujur ya, bukan ke Patrick Kluivert tekanannya ke Exco PSSI, Ke federasi ya. lebih spesifik lagi ke Pak Erick Thohir karena Exco lah atau Pak Erick lah yang memutuskan pergantian ini terjadi sehingga masyarakat yang saat ini masih belum bisa move on ya dari kepergian ST yang mereka cintai gitu ya. Tentu melakukan bid balik gitu ya, melakukan appeal balik. Oke, kalau seperti itu kami taunya tim ini lolos. Karena Pak Erick juga kan pengennya lolos tim ke Piala Dunia. Momentum ini kan adanya di sini. Itu yang saya lihat ya fenomena yang saat ini terjadi gitu. Ya, saya sepakat bahwa tekanan jangan sampai ya, kalau saya menilainya jangan sampai justru tekanan ini diarahkan kepada Patrick Kluivert sendiri ataupun para pemain, lebih bahaya lagi karena ini akan mengganggu fokus, mengganggu konsentrasi, menggoyangkan mental pemain juga. Nah, dengan kondisi seperti ini, tekanan terhadap federasi, tekanan lebih spesifik lagi kepada Ketua Umum PSSI, apakah juga nanti ini bisa dicegah untuk tekanan ini untuk bisa masuk ke dalam ruang ganti pemain, karena yang harus dijaga adalah ruang ganti pemain, tetap fokus, tetap bisa menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia, Bung Yuga. Ya, harus dibedakan ya. Dua hal yang harus dibedakan. Pertama, tuntutan publik sebaiknya memang diarahkan saja ke federasi. Biarlah federasi yang mengambil tanggung jawab atas tekanan ini. Jangan ke ruang ganti, jangan ke pelatih, jangan ke pemain. Mereka hanya sebagai pelaksana tugas dan kita sebagai supporter ya, sebagai bangsa Indonesia harus support tim nasional. Pelatih itu bisa datang dan pergi. Ya, tapi tim nasional tetap ada di hati kita. Jadi kita harus support pemain-pemain timnas. Jangan malah nanti ini ST lover misalnya ya, mohon maaf gitu, jadi skeptis gitu ya, jadi sinis, nggak boleh sinis. Kita kan tujuan kita kan untuk tim nasional, bukan individu orang yang di dalamnya gitu, termasuk pelatih bukan, tapi untuk kolektif dari tim nasional sendiri. Jadi kita harus support gitu. Baik. Kalau begitu nanti setelah jeda, kita akan jeda dulu sebentar Bung Yuke untuk menyimak kumandang azan maghrib. Nanti setelah jeda kita akan bahas gaya sepak bola yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert dalam misi kepemimpinannya di Timnas Indonesia untuk membawa Timnas ke Piala Dunia 2026. Saya kembali lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Masih soal posisi baru Timnas Indonesia yang akan diisi pelatih baru, Patrick Kluivert nanti, yang akan diumumkan pada tanggal 12. Saya ke Bung Yuke tadi sempat menanyakan soal apakah Patrick Kluivert nanti akan mengadopsi gaya sepak bola ala Belanda yang terkenal dengan total footballnya atau tidak. Tapi kalau memang iya, pertanyaan saya adalah apakah masih kompatibel dengan sepak bola modern gitu Bung Yuke? Sekarang istilah total football itu sudah sumer ya, itu kan sudah sangat lampau sekali. Sekarang varian-varian taktikal sudah banyak sekali. Banyak turunannya begitu ya? Iya, sudah banyak turunan-turunan, sudah banyak modifikasi-modifikasi. Jadi nggak seperti total football yang kita kenal dulu ya. Sekarang lebih ke permainan yang hybrid ya. Banyak pola-pola hybrid yang sifatnya virtual di lapangan, adaptable gitu ya, tergantung lawan yang dihadapi, penyesuaian-penyesuaian. Ada 4-3-3 hybrid, ada 3-4-3 hybrid ya. Jadi macam-macam lah. Tapi yang jelas porosnya memang kalau Belanda kan menyerang pastinya. Tinggal nanti seperti apa nih gaya serangannya akan dibangun. Apakah dengan pakai 4 back misalnya gitu, atau tetap dengan 3 back. Saya juga belum terlalu mendalami sih kebiasaan-kebiasaan dari Patrick Kluivert saat menangani klub ketika berkarir sebelumnya di Curaçao ya bersama tim nasional. Terus juga ada klub-klub sebelumnya yang dia menjadi asisten di Belanda. Itu juga belum terlalu familiar. Yang jelas ketika menangani timnas Curaçao itu kurang baik ya memang track recordnya. Bahkan dia kalah 4-0 dari Bahrain dan kalah 2-1 dari Australia. Yang dua lawan itu ada di grup kita sekarang dan akan kita hadapi di putaran kedua. Nah itu menjadi challenge tersendiri ya. Sekarang dengan anak-anak muda yang dia tangani, yang tentunya pasti full respect lah terhadap Patrick Kluivert sebagai legendnya mereka.
apakah bisa serta-merta kemudian membangun sebuah timnas yang instan, yang punya chemistry bagus, Ya. yang punya pemahaman taktikal selaras gitu, itu yang masih kita tunggu Oke. sebetulnya. Tapi bicara soal total football yang dengan turunan-turunan yang tadi yang Bung Yuke utarakan tadi kan, mulai dari tiki taka ataupun pressing tinggi, gegen pressing atau positional play, itu kan semua turunan dari total football yang mewajibkan para pemainnya punya fluiditas permainan, lalu juga tekanan tinggi, penguasaan bola serta pergerakan tanpa bola yang harus mumpuni. Dengan komposisi pemain kita sekarang, termasuk dengan pemain-pemain diaspora, saya tanya ke Bung Yuke dulu sebelum ke Pak Beng. Apakah pemain-pemain kita mampu untuk beradaptasi langsung dengan gaya permainan seperti itu? Ya, memang itu suka tidak suka harus cepat ya. Walaupun waktunya nggak lama, tapi kan nggak bisa lagi ada kesempatan untuk simulasi. Karena begitu datang nanti Patrick Kluivert, waktunya mungkin hanya seminggu paling lama ya berkumpul. Jadi lebih kepada pemahaman taktik saja tentang filosofi dan game plan apa yang mau ditawarkan oleh Patrick Kluivert. Kalau pemain-pemain diaspora kita pasti mereka dengan kreativitas yang mereka miliki, kebiasaan bermain di Eropa yang lebih menyerang, bermain lebih terbuka, tidak di belakang bola sebagaimana era STY, mestinya mereka sudah harus memahami ya apa yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Gitu. Oke, baik. Pak Beng, ini kan sekarang kita dalam masa sepak bola kita, timnas kita ini sedang masa transisi dari pelatih yang sebelumnya ke pelatih baru begitu ya. Tentu ada warisan-warisan atau legasi-legasi Sintayong yang masih menempel pada tim saat ini, yang harus juga sepertinya tidak harus semuanya dihilangkan, tapi juga ada yang baik yang harus diadopsi dari legasinya Sintayong. Nah, dengan proses transisi seperti ini, apakah ada kendala adaptasi tidak biasanya di dalam tim begitu ketika ada pergantian kepelatihan, Pak Beng? Khususnya kasus di timnas sekarang ini, karena diasporanya anak-anak Belanda dan pelatihnya yang akan datang itu Belanda, saya pikir tidak sulit untuk merubah, bukan merubah ya, justru mereka kembali gaya main mereka sebelumnya begitu. Jadi saya pikir nggak ada proses yang sulit sebenarnya gitu. Jadi saya pikir harusnya lebih baik daripada, justru kalau pelatihnya Sintayong kemarin mereka berusaha untuk mengikuti gayanya Sintayong, gaya Korea. Tapi dengan pelatih yang sekarang, karena semuanya stafnya dari Belanda, artinya bahwa mereka kembali lagi bermain dengan gaya dia sebenarnya. Saya pikir tidak terlalu sulit untuk itu. Justru pemain-pemain lokal kita ini yang terbiasa dengan Sintayong harus beradaptasi juga. Itu menurut pandangan saya. Baik, jadi yang sepertinya agak cukup membutuhkan adaptasi adalah justru pemain-pemain lokal kita. Terakhir, Pak Beng, saya melihat ada beberapa sosok asisten pelatih yang dibawa oleh Sintayong, otomatis akan juga tidak ada nanti di timnas. Tapi saya melihat satu sosok asisten pelatih, Nova Arianto. Saya melihat di situ ada posisi penting, sepertinya Nova Arianto ini menurut Pak Beng akan dipertahankan oleh oleh timnas kita atau oleh PSSI atau oleh kepelatihannya Patrick Kluivert atau tidak, Pak Beng? Saya pikir Nova harus stay di situ ya, harus karena stay, kan transfer knowledge juga. Dia bisa membandingkan atau nanti dia bisa combine apa yang didapat dari Sintayong dan juga pelatih yang baru dari Belanda ini. Saya pikir bagus, harus tetap di situ sehingga ada transfer knowledge di situ. Jadi kalau saran saya pertahankan si Nova di situ supaya dia bisa juga belajar menggali ilmu dari dua pelatih yang kelasnya memang kelas dunia. Oke, jadi justru peran Nova Arianto inilah yang di masa transisi ini yang cukup penting begitu ya, Pak Beng ya, untuk dipertahankan. Betul, sehingga proses transisi juga bisa smooth gitu ya. Betul. Baik, terima kasih mantan pelatih Timnas Indonesia Bambang Nurdiansyah dan juga analis sepak bola Yusuf Kurniawan telah berbagi perspektifnya malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Bapak-Bapak.